Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sosialisme sebelum Marx. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsoniari Distanjaswari dan rekan saya dengan Ida Ayu Madiratna Anjani dengan Nimakir 047. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu tentang pengertian sosialisme atau komunisme. Yang kedua itu tentang sosialisme utopis. Kemudian yang terakhir ada sosialisme komunis bersama. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sosialisme atau komunisme. Jadi, sosialisme di sini memiliki banyak arti seperti sistem ekonomi, terus menunjukkan aliran filsafah, kemudian ideologi, cita-cita, ajaran ataupun gerakan. Tapi para ahli di sini seringkali mengidentifikasi istilah sosialisme itu dengan sistem ekonomi. Nah, sistem sosialisme ini sebenarnya adalah sebuah sistem ekonomi yang mempunyai tujuan untuk kemakmuran bersama atau mencari bagaimana cara mendapatkan kesejahteraan bersama. Nah, selain itu ada juga yang menyatakan bahwa sistem sosialisme yang dilandaskan pada prinsip komun atau kebersamaan. Nah, di mana kepemilikan alat-alat produksi dan distribusi itu adalah bersifat kolektif. Jadi poin pada sosialisme ini itu adalah kebersamaan. Nah, bentuk dari sosialisme yang paling ekstrim itu adalah komunisme, di mana bentuk keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh negara. Nah, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kelompok kapitalis atau kelompok bourgeois mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh sehingga rakyat merasa kecewa atas sikap gereja. Nah, kekecewaan itu tidak hanya berasal dari agama mereka atau agama Kristen saja, tapi juga masyarakat yang beragama lain ikut merasakan kekecewaan tersebut. Nah, menurut mereka, agama telah membenarkan kaum kapitalis untuk berbuat seenaknya terhadap kaum buruh tersebut. Nah, jadi kaum kapitalis ini menganggap bahwa agama itu merupakan suatu minuman keras spiritual yang dimana budak-budak kapital menenggelamkan bayangan manusianya dan tuntutan mereka untuk hidup. Nah, ajaran sosialis ini juga sering diidentikan dengan Karl Marx, walaupun sebenarnya itu ajaran sosialis ini sudah lahir sebelum Karl Marx hingga menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sosialisme sebelum Marx, kemudian sosialisme Marx, dan sosialisme setelah Marx. Namun ide dari Karl Marx ini menginspirasi tokoh-tokoh lainnya yang dalam kaitannya hubungan pekerja dengan pemilik modal atau kapitalis. Marx menggambarkan bahwa kapitalis ini memiliki alat-alat produksi atau uang untuk membeli, sementara para pekerja itu tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup selain dari bekerja. Nah, sebenarnya si pekerja ini hanya bekerja untuk sang kapitalis. Karena itu, setelah ia menjual tenaga kerjanya, para pekerja itu tidak memiliki hak atas produk kerjanya, kecuali hanya upah kerja. Nah, produk itu tetap menjadi hak sepenuhnya sang kapitalis yang mempekerjakan pekerja tersebut. Dengan begitu, para pekerja tetap miskin dan tergantung, sedangkan si kapitalis itu menjadi lebih kaya dan terus-menerus lebih kaya. Jadi menurut C.S. Mill, secara sempit sosialisme itu adalah kegiatan menolong orang yang tak beruntung dan tertindas. Nah, secara luas sosialisme itu diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat untuk mengelola perekonomian, termasuk kewenangan untuk menguasai unit produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghilangkan kepemilik oleh swasta. Jadi, sistem ini mengharuskan adanya kepemilikan secara kolektif terhadap sumber-sumber produksi. Contoh negara yang menganut sistem sosialis ini adalah negara ex-Soviet dan Inggris, yang ditandai dengan adanya kekuasaan dari Partai Buruh. Nah, karena istilah sosialisme ini sering muncul bersamaan dengan komunisme, pada dasarnya tidak banyak perbedaan dari kedua istilah tersebut. Bahkan Marx juga menggunakan istilah tersebut secara bergantian.
Nah, kata komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Nah, produk dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis, sesuai dengan motif mereka yaitu from each according to his abilities, to each according to his need. Jadi artinya dari setiap orang sesuai kemampuan, untuk setiap orang sesuai kebutuhan. Nah, dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaannya atau kolektivisme. Dan salah satu bentuk kolektivisme ini adalah komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Nah, komunisme ini dapat dikatakan sebagai bentuk sistem paling ekstrim di antara golongan kiri sosialis, karena untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan diperoleh melalui suatu revolusi. Perekonomian yang menganut sistem komunis ini akan menganut sistem perekonomian komando karena negara itu merupakan penguasa mutlak dari sistem ini. Atau istilah lainnya dapat dikatakan sebagai anarkisme. Jadi suatu kondisi sosial di mana pemerintah itu tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaannya, melainkan dipercaya pada asosiasi individu secara bebas dalam sistem ekonomi kemasyarakatan yang ada. Jadi aliran sosialisme sebelum Marx lebih bersifat utopis, sering dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan oleh Marx digolongkan ke dalam komunis. Nah, pada intinya aliran-aliran ini itu akan mempertanyakan dan membahas mengapa dan bagaimana pola produksi kapitalis telah mengubah formasi sosial ekonomi masyarakat prakapitalis, dan mengapa yang terjadi justru proses kemiskinan, proses penyengsaraan semakin banyak dan malah semakin berkembangnya jumlah tentara cadangan industri daripada proses pembangunan atau kemajuannya. Jadi adapun prinsip-prinsip dasar sistem sosialis, yang pertama itu ada kepemilikan harta oleh negara. Jadi di sini ada ikut campur tangan pemerintah di setiap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan dari produksi masyarakat, dan semuanya akan diatur oleh negara. Kedua itu ada kesamaan ekonomi. Masyarakat itu dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu itu hanya fiksi belaka sehingga tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosialis. Kemudian yang ketiga ada disiplin politik. Kemudian ada kelebihan sistem sosialis, yang mana itu yang pertama itu rakyat mudah dikontrol sehingga peraturan apapun itu akan mudah sekali diterapkan di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu keadaan ekonomi rakyat rata-rata sama sehingga mampu meredam munculnya gejolak sosial yang seringkali ditimbulkan oleh ketimpangan sosial ekonomi tersebut antara kaya dan si miskin. Kemudian yang ketiga itu situasi negara cenderung tenang karena mereka itu tidak punya ambisi untuk lebih kaya daripada yang lainnya, sebab semuanya itu dianggap milik bersama. Kemudian adapun kelemahan dari sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama itu kesulitan melakukan transaksi karena tingkat harga ditentukan oleh negara dan bukan oleh mekanisme pasar. Kemudian yang kedua itu membatasi kebebasan karena terikat pada sistem ekonomi diktator. Kemudian yang tiga itu mengabaikan pendidikan moral, dan yang terakhir itu tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang sosialisme utopia. Nah, kata utopis ini berasal dari judul buku yang paling terkenal, yaitu Utopia, yang ditulis oleh Thomas Morus tahun 1478 sampai 1535. Yang sebenarnya namanya itu Sir Thomas More. Jadi pada More ini adalah seorang tokoh kerajaan Inggris yang akan menjadi ketua parlemen dan Lord Chancellor. Jadi waktu Raja Henry ke-6 melepas gereja Inggris dari gereja Katolik Roma, More ini menolak mengucapkan sumpah setia kepada raja
sebagai kepala gereja, dan karena itu pada tahun 1535 kepalanya dipenggal. Kemudian Utopia ini adalah nama sebuah pulau di mana segala apa yang dimiliki bersama, semua orang menikmati pendapatan sama, dan semua harus bekerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sosialisme utopia. Jadi, istilah sosialisme utopia itu berasal dari buku yang berjudul Utopia, di mana Sir Thomas More itu memimpikan suatu negara impian yang mana semua miliknya itu merupakan milik bersama. Semua orang itu tinggal dalam suatu tempat yang sama, makanan serta kebutuhan lainnya itu disediakan secara bersama-sama pula. Jadi, untuk menghasilkan barang dan jasanya, semua orang itu harus bekerja. Tetapi karena masyarakat itu lebih dianjurkan untuk hidup sederhana, orang itu tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu yang terlalu lama, melainkan cukup sekedar untuk mendapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sekitar 6 jam per harinya. Jadi dari gambaran mengenai negara utopia, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui atau menebak bahwa Thomas More itu juga dapat digolongkan sebagai penganut sosialisme atau komunisme. Tetapi jika kita menelusuri latar belakang dari penulisan buku Utopia tersebut, yang dimaksudkan More itu sesungguhnya itu menyindir kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Inggris pada abad ke-16, di mana perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin itu sangat mencolok, dan kaum buruh bekerja sangat keras dalam waktu terlalu lama sehingga tidak ada kemungkinan atau kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya itu ada tulisan lain yang sependapat dengan More. Di antara lain dapat dilihat dari karangan Tommaso Campanella yang berjudul Civitas Solid. Yang kedua dari Francis Bacon yang berjudul New Atlantis, dan James Harrington dengan judulnya itu Oceana. Jadi para pemikir-pemikir ini tuh mempunyai kesamaan pandangan akan suatu negara impian di mana sosialisme itu menjiwai perekonomiannya. Namun pada akhirnya impian itu tetaplah impian yang akan selalu berada di dalam alam bawah sadar manusia. Jadi buku-buku yang bersifat utopia ini itu akan mempengaruhi pemikiran sosialis lainnya. Lalu selanjutnya itu ada beberapa tokoh mengenai konsep sosialisme utopis. Seperti yang disebutkan tadi, ada Sir Thomas More, ada Tommaso Campanella, ada Francisco Bacon, dan James Harrington. Selanjutnya itu materi mengenai sosialisme komunisme bersama. Jadi pada awalnya sosialisme itu hanya merupakan suatu utopis yang berada di impian manusia. Akan tetapi di lain pihak ada tokoh sosialis yang merealisasi cita-cita mereka dalam kenyataan. Di antaranya itu ada Robert Owen yang lahir di tahun 1771 dan wafat di tahun 1858. Yang kedua ada Charles Fourier yang lahir di tahun 1772 dan wafat di tahun 1837. Dan yang terakhir itu ada Louis Blanche yang lahir di tahun 1811 dan wafat di tahun 1882. Jadi Robert Owen dalam usianya dia yang kanak-kanak, ia pernah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Tetapi berkat keuletannya, Owen kemudian berhasil menjadi seorang pengusaha tekstil yang kaya raya dan mempunyai sebuah pabrik tekstil di Newmarket, Skotlandia. Akan tetapi dia tidak mau pengalaman pahit yang dideritanya itu, misalkan ketika dia masih kecil itu harus bekerja siang dan malam, bisa dari jam 8 pagi hingga jam 2 subuh itu dialami oleh pekerja lainnya. Maka dari itu, Owen membangun pabrik sebagai model untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerjanya yang disebut parallelogram. Owen itu bisa membayar gaji buruh dengan tingkat upah yang relatif tinggi, namun dengan jam kerja yang rendah. Para pekerja itu diberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan. Selain itu juga, para pekerja juga disediakan perumahan yang layak. Jadi ide-ide Owen itu mengenai gerakan sosial dapat dilihat dari bukunya yang berjudul The New View of Scotty di tahun 1816. Owen juga memperjuangkan peran pemerintah dalam pembangunan desa-desa komunal berdasarkan asas koperasi. Jadi untuk merealisasikan idenya, ia mendirikan pembangunan desa di New Harmony, Indiana, Amerika Serikat. Namun sangat disayangkan pembangunan desa tersebut dan juga pembangunan di desa lainnya yang didirikannya di Inggris itu tidak ada yang mampu bertahan lama. Sama seperti Owen, Charles Fourier dan Louis Blanche juga berhasil merealisasikan pemikirannya dengan membentuk satu daerah ideal yang berdasarkan atas pemikiran sosialisme.
Tetapi disayangkan komunitas itu tidak dapat bertahan lama karena beberapa faktor. Di antaranya itu yang pertama oposisi dari beberapa kapitalis, yang kedua kekurangan modal, yang ketiga tidak kuatnya bersaing dalam sistem kapitalis liberalis, yang keempat kelemahan dalam pengelolaannya. Jadi dapat dikatakan bahwa ide-ide dari para pemikir sosialis yang sudah dibahas tadi itu kebanyakan masih bersifat utopis dan bersifat angan-angan yang dinilai oleh Marx terlalu naif untuk diikuti. Idealis mereka itu memang tinggi, tapi secara teori praktik tidak dapat direalisasikan. Kalaupun ada yang merealisasikan, angan-angan mereka itu dengan mendirikan komunitas, contohnya itu seperti tadi Owen, Fourier, and Louis Blanc, dan tokoh-tokoh lainnya itu, tetapi kebanyakan akan segera kolaps sebelum berkembang. Dan baru di tangan Karl Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi sesuatu yang realis. Jadi dapat disimpulkan sosialisme itu menggambarkan pergeseran dari milik kekayaan swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada swasta. Sedangkan pada komunisme, peralihan kepemilikan dilakukan secara cepat dan paksa tanpa memberikan kompensasi. Jadi walaupun tujuannya akan dicapai itu sama, tetapi cara yang digunakan itu berbeda. Sementara konsep sosialisme utopis itu, semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama. Makanan serta segala kebutuhan lainnya itu disediakan secara bersama-sama pula. Sedangkan konsep sosialisme komunitas bersama itu membentuk satu daerah ideal yang berdasarkan atas pemikiran sosialisme untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik, sekian untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya dilakukan sesi diskusi, bisa dilakukan menggunakan WhatsApp group ataupun media diskusi lainnya. Maka dari itu, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.